Dan semalam seperti di konten saya sebelumnya itu adalah simulasi tim AFF. Ada yang bilang, ih ngapain kita balik lagi ke AFF loh? Bukan balik lagi. Ibaratnya begini, di kampung kita, di RT kita itu ada kompetisi yang jelas-jelas kalau kita sungguh-sungguh soal itu, piala di kampung itu bisa kita rebut. Kemudian untuk saat ini kita menyiapkan kompetisi di luar kampung, malah sekelas kecamatan misalnya. Tapi yang di kampung sendiri kita juga belum pernah dapat. Nah, untuk saat ini kemungkinan PSSI akan menyiapkan gimana sih kita tetap berprestasi di ASEAN dan juga kita bisa berbicara banyak di Asia ataupun di dunia. Jadi dibentuklah tim khusus AFF ini dan semalam dicoba dan lumayan luar biasa gitu. Bagus. Jadi nanti AFF iya, Asia iya, dunia iya, apa salahnya? Jadi kita nggak harus memilih, kita pilih AFF atau pilih Asia atau pilih Piala Dunia. Ya enggak lah, semua aja kita libas, kita ikutin. Kalau di AFF ya targetnya jelas juara, kalau di Asia ya tetap bisa berbicara banyak di situ. Kalau di Piala Dunia ya targetnya masuk Piala Dunia. Sesimpel itu, nggak harus memilih salah satu. Tapi netizen kebanyakan yang ngapain balik lagi ke AFF? Bukan balik lagi, tapi ya kita ambil sekalian gitu loh, sekali jalan. Dan yang di Piala AFF ini sekalian untuk memberikan tempat kepada pemain-pemain yang bermain di ASEAN. Kalau nanti yang abroad ke Eropa, ya sudah dia main di tier 1 untuk kompetisi di Asia maupun dunia. Kalau yang di AFF, dia kita ambilkan dari pemain-pemain Liga Indonesia. Jadi udah nggak ada lagi tuh nanti omongan pandit-pandit jembet bilang, emang nggak kasihan Hernando cadangan, emang nggak kasihan si ini, emang nggak kasihan anak bangsa nggak bisa masuk tim nasional. Ya itu masuklah nanti buat tim AFF. Toh dulu waktu naturalisasi belum semasif ini juga mainnya cuma di AFF kan. Iya kan, sama aja. Ya besok main di AFF, kemudian naturalisasi dan diaspora yang berlaga di Eropa main di Asia maupun kelasnya dunia, begitu. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Mari kita bahas hasil pertandingan semalam. Gue bukan pandit terkenal tapi gue yakin opini gue masuk akal. Indonesia menang 6-0 lawan Cina Taipei. Apakah karena Indonesia jago atau memang kualitas lawannya yang di bawah kita? Harus kita apresiasi permainannya bagus, tapi bukan nggak ada koreksi. Koreksinya bukan dari segi teknis lah. Kalau soal kualitas pemain-pemain Indonesia semalam jelas secara rata-rata di atas dari pemain Cina Taipei. Tapi ada beberapa catatan yang harus disampaikan sih. Ya bolehlah ya kita berpendapat. Yang pertama, ya jelas Indonesia kalau ada sedikit lah nganggap remeh, ada. Itu terlihat dari mana? Terlihat dari permainan di sisi depan, kadang salah umpan, kadang terlambat ambil keputusan, kadang juga memang terlihat tidak padu, yang harusnya dibagi tapi dieksekusi sendiri karena sangat menggebu-gebu ingin mencetak gol. Dia tahulah, mungkin dia anggap kipernya lemah, mungkin dia anggap wah backnya gampang dilewatin, dan akhirnya ya kerebut, yang akhirnya kena intercept, yang akhirnya umpannya jadi nggak tepat sasaran gitu. Dan sempat kehilangan fokus sebentar. Uji coba itu sebetulnya untuk menerapkan, untuk menilai penerapan strategi, taktik, dan bagaimana ke depannya. Tapi sepertinya para pemain di lapangan itu kehilangan fokus, jadi tujuannya adalah untuk mencetak banyak gol. Karena sekali lagi menganggap remeh tim lawan. Jadi seolah-olah semua berlomba-lomba. Apalagi setelah Jordi Amat sebagai center back pun bisa golin, Mark Locke sebagai gelandang bertahan juga bisa golin. Jadi pemain depannya ini sangat termotivasi sekali. Nggak ada yang salah dengan semangat itu, tapi sepertinya fokusnya jadi melenceng. Jadi uji coba bukan lagi bertujuan soal hasil dalam artian ini ya, bagaimana permainannya, apa yang mau dicoba, tapi lebih ke skornya gitu. Dan yang paling menarik ya pasti Eliano mencetak gol setelah sekian lama, seperti puasa, tapi semalam diberikan kepercayaan dan bisa mencetak gol. Terlepas dari lawannya yang jelas, seorang sepak bola kalau bisa mencetak gol, jelas akan mengembalikan kepercayaan dirinya. Sananta juga golin, Mark Locke yang sekian lama nggak dipanggil ke tim nasional, semalam dipanggil, main, dan golin. Perpaduan antara pemain Persija dan Persib sangat kompak sekali. Di belakang ada dua tembok Persija, Rizky Ridho dan Jordi Amat. Kemudian dari tengah ke depan ada trio maut Persib Bandung di babak pertama. Walaupun di liga mereka berseteru, tapi begitu di tim nasional mereka adalah kawan yang saling membutuhkan. Terbukti si Beckham memberikan crossing yang cantik kemudian ditanduk oleh Jordi Amat masuk dengan mulus. Ya Persija Persib ini seperti air dan api, tapi kalau diracik dalam satu ramuan yang pas itu akan menghasilkan uap, dan uap itu bisa menggerakkan mesin diesel tim nasional. Anjay.
Persija dan Persib ini juga seperti kopi hitam ketemu air panas, walaupun awalnya diseruput itu pahit, tapi itu adalah suatu kenikmatan tersendiri. Dan mungkin kalau orang nyeruput itu langsung bilang, ah enak banget anjing, nah gitu. Dan yang paling OP semalam adalah ya gak ada lagi Nathan Choaon. Nathan kembali lagi seperti U23 yang lalu, dikembalikan di posisinya sebagai seorang gelandang. Karena belakangan ini kita melihat Nathan sebagai seorang wingback kiri yang kita sering menilai tampilnya nggak maksimal. Tapi semalam Nathan kembali ke habitatnya, seorang gelandang yang memang bisa menunjukkan kualitasnya, semangatnya, daya juangnya, ngatur tempo permainannya juga enak. Jadi semalam di babak pertama pakai 2 pivot itu sangat-sangat berfungsi sekali. Ada Mark, ada Nathan Choaon. Sampai di babak kedua juga Nathan masih on fire, masih oke banget fisiknya, oke, nggak ngos-ngosan, nggak capek, keren. Beckham bagus, PD-nya luar biasa, jadi tenang, walaupun kadang ada beberapa kali salah umpan, ya itu wajar karena memang kalau pemain lapis kedua ini kan mereka jarang bermain bareng ya. Kalau pemain lapis satu udah jelas tuh berapa pertandingan dia pasti main terus. Nah pemain lapis keduanya ini hanya masuk sebagai cadangan, nggak secara bareng satu tim 11 orang gitu. Nggak apa-apa, itu wajar. Nanti bisalah itu dibentuk pelan-pelan. Egy nggak jelek, biasa aja, tapi perannya sangat membantu aliran bola. Terus Sandy Walsh bagus, dia bisa mencetak gol juga. Sayuri bagus, dia berikan assist ke Eliano Reinders. Wingback kirinya Patinama juga bagus, semangatnya luar biasa, seperti seolah kita kembali ke timnas beberapa tahun lalu. Emil Audero ya jelas lah, memang nggak ada ancaman yang berarti, tapi ada beberapa shoot on goal ya dia dengan tenang cuma tangkap gitu aja, keren. Yang paling kurang Marceng nggak tahu kenapa seperti over percaya diri, jadi semuanya seolah tidak tepat apapun yang dia lakukan karena ya kerebut lah ya, inilah egois lah gitu. Ya Indonesia sekali, makanya Indonesia yang berprestasi adalah olahraga yang individu. Nah sifatnya individu seperti bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing. Ya kalaupun memang yang tim, ya jangan banyak-banyak, paling 2 orang, 3 orang, 4 orang lah. Kalau sampai sebanyak ini susah karena Indonesia sifat aslinya adalah egois. Jadi kita beruntung juga kalau yang pemain-pemain diaspora itu dididik di Eropa. Jadi ada kemungkinan keegoisan itu sudah luntur lah gitu. Dalam berpolitik juga Indonesia egois sekali ya. Banyak orang pengen jadi pemimpin, pengen yang ngatur dan nggak mau diatur. Itu udah tercermin dari sifat dasar Indonesia. Oh ya, untuk Miliano Jonathan semalam bagus, dia gerak seperlunya, dia juga nggak egois. Mauro Silstra pun memberikan warna tersendiri, walaupun 1 kali tendangan ke atas dan 1 golnya dianulir, tapi cukup memberikan ancaman, berarti ya itu sudah prospek lah. Di luar dari itu berarti memang dia sangat cocok di posisi itu, keren. Ya lumayan lah, semoga nanti lawan Libanon kita bisa melihat beberapa pemain yang belum sempat diturunkan, jadi kita bisa makin tahu bagaimana game plan-nya. Dan berharap pertandingannya seru ya, kalau perlu jangan menang banyak-banyak lah, pokoknya pertandingannya seru aja karena ini uji coba. Nanti walaupun menang misal 1-0 atau 2-0, yang penting pertandingannya menarik, Indonesia dapat apa yang Indonesia mau untuk persiapan di round 4 nanti. Ya kira-kira begitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe.